Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang saya hormati, pada video kali ini saya akan memberikan satu contoh aplikasi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini ada contoh 3 tukang cat. Saya tulis dulu ya, contoh. Tiga tukang cat, Joni, Denny, dan Ari yang biasa bekerja secara bersama-sama. Mereka dapat mengecat eksterior atau bagian luar sebuah rumah dalam waktu 10 jam kerja. Pengalaman Denny dan Ari pernah bersama-sama mengecat rumah yang serupa dalam waktu 15 jam kerja. Suatu hari, ketiga tukang cat ini bekerja mengecat rumah serupa selama 4 jam kerja. Setelah itu, Ari pergi karena ada sesuatu keperluan mendadak. Joni dan Denny memerlukan tambahan waktu 8 jam kerja lagi untuk menyelesaikan pengecatan rumah. Tentukanlah waktu yang dibutuhkan masing-masing tukang cat jika masing-masing bekerja sendirian. Nah, kita misalkan X adalah waktu dalam 1 jam yang dibutuhkan Joni untuk menyelesaikan pengecatan suatu rumah. Kemudian Y adalah waktu yang dibutuhkan Denny untuk menyelesaikan pengecatan suatu rumah. Kemudian yang ketiga, Z adalah waktu yang dibutuhkan Ari untuk menyelesaikan pengecatan suatu rumah. Nah, sekarang 1/X adalah banyaknya pengecatan yang diselesaikan Joni dalam waktu 1 jam. Nah, kenapa bisa begini? Coba diingat kembali. X itu adalah waktu yang dibutuhkan Joni untuk menyelesaikan pengecatan suatu rumah. Ini X, waktu yang dibutuhkan. Jadi, 1/X itu adalah banyaknya pengecatan yang diselesaikan Joni dalam waktu 1 jam. Ya, karena X adalah waktu yang dibutuhkan dalam jam ya, waktu yang dibutuhkan Joni untuk menyelesaikan pengecatan suatu rumah. X, berarti 1/X adalah banyaknya yang dikerjakan si Joni dalam waktu 1 jam. Ya. Selanjutnya, 1/Y adalah banyaknya pengecatan yang diselesaikan Denny dalam waktu 1 jam. Selanjutnya, 1/Z adalah banyaknya pengecatan yang diselesaikan Ari dalam waktu 1 jam. Selanjutnya, 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z adalah banyaknya pengecatan yang dapat diselesaikan Joni, Denny, dan Ari dalam 1 jam. Kemudian 1/X tambah 1/Y adalah banyaknya pengecatan yang dapat diselesaikan Joni dan Denny dalam 1 jam. 1/Y tambah 1/Z adalah banyaknya pengecatan yang dapat diselesaikan Joni dan Denny dalam 1 jam. Nah, sekarang kita tentukan model persamaannya. Ini, pertama, 10 kali 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z sama dengan 1. Apa maksudnya ini? Jadi 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z itu adalah banyaknya pekerjaan yang diselesaikan
mereka bertiga, yakni Joni, Denny, dan Ari dalam waktu 10 jam. Ya, kenapa sama dengan 1? Ini dianggap adalah satu pekerjaan. Ya. Kemudian 15 kali seper-Y tambah seper-Z sama dengan 1. Maksudnya, jika si Denny dan si Ari bekerja bersama-sama, dia bisa menyelesaikan satu pekerjaan itu dalam waktu 15 jam. Nah, kemudian ini sengaja saya kasih background warna biru. Dari mana ini? Tadi dikatakan bahwa mereka bertiga itu bekerja selama 4 jam. Setelah 4 jam, Ari pergi karena ada keperluan mendadak. Sehingga saya tuliskan begini, 4 kali seper-X tambah seper-Y tambah seper-Z sama dengan 4/10. Dari mana ini 4/10? Ingat yang pertama tadi, 10 kali seper-X tambah seper-Y tambah seper-Z sama dengan 1. Sehingga, kalau hanya bekerja 4 jam, mereka bertiga, maka yang diselesaikan hanya 4/10-nya, karena baru 4 jam. Kalau 10 jam, ya 10/10, yaitu 1, seperti persamaan pertama ini. Jadi, 4/10 yang diselesaikan, jadi masih ada 6/10 yang belum selesai. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir ini, 8 kali seper-X tambah seper-Y sama dengan 6/10. Nah, dari mana ini? 6/10 itu adalah yang sisa. Sisanya yang dikerja tadi 4/10 yang selesai, berarti yang belum adalah 6/10-nya. Atau dengan kata lain, 1 dikurangi 4/10, atau 10/10 dikurangi 4/10, yaitu 6/10. Nah, ini 8. 8 adalah tambahan waktu yang dibutuhkan oleh si Joni dan si Denny untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kasih sedia berdua, si Ari sudah pergi. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah X, Y, dan Z. Apa itu X, Y, dan Z? Adalah waktu yang dibutuhkan masing-masing si Joni, si Denny, dan si Ari untuk menyelesaikan jika mereka sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Yang pertama, sepuluh kali seper-X tambah seper-Y tambah seper-Z sama dengan 1. Saya bisa tuliskan menjadi begini. Seper-X tambah seper-Y tambah seper-Z sama dengan 10. Itu yang pertama. Yang kedua, seper-Y ditambah seper-Z sama dengan 10/15. Yang ketiga, seper-X tambah seper-Y sama dengan 6/10 dibagi 8. Saya tulis ulang, seper-X tambah seper-Y tambah seper-Z sama dengan 10/10. Kemudian yang kedua tadi, seper-Y tambah seper-Z 10/15. Seper-Y tambah seper-Z sama dengan 10/15. Kemudian yang ketiga, seper-X tambah seper-Y, seper-X tambah seper-Y sama dengan 6/10/8, ya. Kita lihat kembali. Ya, 6/10/8 bisa dikecilkan dibagi 2, 3. Dibagi 2, 10/8, 80 bagi 2, 40. Nah,
Ini dia. Selanjutnya kita misalkan, misal 1/X itu sama dengan P, 1/Y sama dengan Q, 1/Z sama dengan R. Jadi, saya bisa tuliskan yang pertama ini menjadi P tambah Q tambah R sama dengan 10/10. Saya beri nama ini persamaan 1. Kemudian yang kedua, Q tambah R sama dengan 1/15. Samaan 2. Yang ketiga, P tambah Q sama dengan 3/40. Nah, sekarang saya mengambil, kita pakai metode substitusi atau eliminasi. Misalnya saya mengambil 1 dan 2, persamaan 1 dan 2 berarti P tambah Q tambah R 1/10, Q tambah R 1/15, perkurangkan P, Q dikurang Q habis, R kurang R juga habis, jadi yang sisa P sama dengan 1/10 kurang 1/15 sama dengan 15 kali 1, 15 kurang 10 kali 1, 10 per 150 sama dengan 5/150 atau sama dengan dibagi 5, 1 dibagi 5, 30. Inilah persamaan 4. Nah, sekarang P-nya sudah didapat. Kita lagi substitusi 4 kedua. Substitusikan 4 kedua. 4 1/30. Ketiga ya, ketiga. P tambah Q sama dengan 3/40. P tambah Q sama dengan 3/40. Sementara P 1/30 tambah Q 3/40. Berarti Q 3/40 kurang 1/30 sama dengan, bisa langsung kali 3 kali 30 90, 40 kali 1 40, 40 kali 30 1200, sehingga didapat 50/1200 atau 5/120. Inilah persamaan ke-5. Selanjutnya, P sudah didapat, Q juga sudah didapat. Sekarang menghitung R. Substitusikan 5 kedua. Substitusikan 5 pada 2. Nah, sekarang
Kita lihat dua, Q tambah R 1/15. Q ditambah R sama dengan 1/15. Q-nya 5/120. Berarti R sama dengan 1/15 kurang 5/120. 120 kali 1, 120. 5 kali 15 kali 5, 75. Per 15 kali 120. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa ini. 0 dikurang 5, 5. 11 dikurang 7, 4. Berarti 45 per 15 kali 120. Selanjutnya R sama dengan berapa tadi? 45 15 kali 120. Ya, kembali ya. Oke, benar. Nah, sekarang kita bagi 3, berarti 4 bagi 15, supaya habisnya di bawah, ini 3. Per bagi 15, 1, sisa 120. Ini masih bisa dikecilkan bagi 3, 1, bagi 3, 40. Nah, sekarang kita sudah dapat semua. P 1/30, Q 5/120. Saya tulis ulang dulu, jadi P, X sama dengan, kita kembalikan ya langsung, X sama dengan, atau P sama dengan 1/X. Nah, sekarang X-nya berapa? Atau langsung ya, X sama dengan 1/P, atau P sama dengan 1/X, sama ya. Nah, X sama dengan 1/, berapa P-nya yang didapat tadi? P, mana P? 1/30. Nanti saya tulis di sini 1/30 atau 30. Kemudian Y sama dengan 1/Q. Berapa Q-nya yang didapat? Q 5/120. 5/120 atau 120/5. Berapa ini? 2 ke 5, 10. 20 bagi 5, 4. Berarti 24. Nah, terakhir Z sama dengan 1/R. Sama dengan 1/40 atau sama dengan 40. Jadi, sudah didapat X sama dengan 30, Y 24, dan Z 40. Jadi, sebagai kesimpulan, waktu yang dibutuhkan Joni untuk menyelesaikan pengecetan jika dia sendiri, maka dia butuh waktu 30 jam. Sedangkan Denny, jika dia sendiri, maka dia bisa menyelesaikan pengecetan itu selama 24 jam. Sementara kalau si Ari sendiri,
dia bisa menyelesaikan selama 40 jam. Nah, inilah contoh salah satu aplikasi sistem persamaan linear 3 variabel. Saya kira untuk pembahasan ini cukup sekian, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.